menghasilkan buah. Itu menarik. Apa saja yang dikehendakinya berhasil. Nah, kembali saya mau coba ingatkan lagi tadi, ini disampaikan oleh Yesus berhasil tetapi Tuhan mengatakan apa? Miskin. Nah, slide. Maka jadi kita harus kembali kepada melihat kondisi pada saat itu. Apa sebenarnya? Apa hubungannya ini? Saudara, kalau kita menilik kembali sejarahnya orang Israel di zamannya Yesus, maka kita tidak akan jauh. Mereka adalah satu kerajaan yang luar biasa. Ingat bahwa mereka itu akan selalu mengingat Daud, bapa leluhur dan raja yang mereka hormati. Kemudian puncaknya adalah di masanya Salomo. Tetapi pada akhirnya, oleh karena kemarahan Tuhan kepada mereka, kejahatannya mereka, apa yang terjadi? Mereka terjajah. Bangsa pilihan dijajah. Bangsa pilihan tunduk kepada bangsa lain. Bangsa pilihan loh, gitu. Tetapi yang membuat tidak menarik adalah bahwa apa? Bangsa pilihan ini dijajah itu di dalam apa? Sepengetahuan Allah yang memilih. Dijajah loh. Berikutnya adalah ternyata mereka bukan hanya dijajah. Kalau dia dijajah seperti Indonesia, seperti bangsa Indian gitu, maka kita akan menemukan kita dijajah, tapi kita tetap di mana? Di tanah kita. Gitu. Tetap di tanah kita. Mereka enggak. Allah memberikan tanah pusaka kepada mereka. Harta pusakanya mereka. Menurut suku. Setiap kali mereka teringat tanah pusakanya, maka mereka akan teringat sukunya. Setiap kali mereka teringat sukunya, maka mereka akan teringat nama Israel, yaitu bapaknya, Yakub. Pada saat Allah sendiri mengizinkan mereka dibuang ke tanah, bukan soal dibuang kenyah, tetapi dicabut dari tanah pusakanya, seolah-olah mereka itu kehilangan apa? Kehilangan Allah. Nah, jadi Allah sendiri yang mencabut mereka. Berikutnya apa yang terjadi? Mereka dibuang ke Babel, dan apa yang terjadi di sana? Mereka tidak akan mungkin melakukan apa? Ibadah-ibadah mereka seperti yang biasa mereka lakukan. Contohnya ibadah mereka ritualnya umpamanya ayat 8 di dalam bilangan, dan domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian pada waktu pagi, dan seterusnya. Itu gambaran dari betapa mereka punya ibadah yang sangat, bisa saya katakan rumit, mahal, tetapi itu dari gambaran, tetapi di sisi yang lain, itu adalah satu gambaran Israel yang kaya. Mereka silakan kalau nanti mau ber-PA, hitung aja berapa sapi yang habis, berapa domba yang habis, berapa kambing yang habis, berapa anggur yang tumpah, berapa minyak zaitun yang harus dicurahkan, dan seterusnya dalam 1 tahun. Itu membutuhkan biaya yang besar, tapi hanya mungkin dilakukan untuk suatu negara dan bangsa yang kaya. Tapi apa yang terjadi? Selama di Babel, mereka nggak bisa melakukan itu. Mereka bukan saja kehilangan kuasanya, mereka kehilangan identitas tanah leluhurnya, mereka kehilangan identitas mereka beribadah dan menyampaikan korban-korban bakaran mereka kepada Allah. Dan adalah selama perjalanan ini, satu saat mereka akan kembali. Tetapi apa yang terjadi? Walaupun mereka di Yerusalem, maka dikatakan tidak ada raja bagi mereka yang adalah keturunannya Daud. Mereka punya raja, ya iya, raja-raja yang menjajah mereka. Tapi itu bukan turunannya Daud. Bagi mereka, Daudlah yang menjadi apa?
raja. Turunan Daud lah yang harusnya raja. Mesias akan lahir dari turunan Daud. Daud menjadi pokok dan tonggak mereka untuk berbicara tentang kepemimpinan di mana? Di Israel. Satu lagi, berpuluh tahun, imam yang harus dari Harun, Levi, itu tidak. Sudah. Waktu mereka pulang dari mana? Waktu mereka pulang, dikembalikan dari jajahan Babil menuju ke Yerusalem, oleh karena dikembalikan oleh Raja, kok saya lupa ya, itu waktu dikembalikan, apa yang terjadi? Apakah mereka menjadi bangsa yang merdeka? Enggak juga. Karena apa? Karena mereka tetap di bawah penjajahan Yunani. Kemudian memang pernah mereka dilepas pada zamannya masa Makabe, tetapi kemudian Yunani menguasai, dan kemudian Yunani runtuh, digantikan oleh apa? Oleh Roma. Mereka tetap di Yerusalem, tetapi mereka tidak lagi bisa melakukan ibadah mereka seperti yang awal, kecuali zaman Esra, gitu, kemudian sudah hilang. Mereka tidak memiliki raja, bahkan imam yang seharusnya turunan dari Levi, turunan Harun, pun mereka tidak punya. Apa yang terjadi? Hilang hubungan dengan Allah. Mereka menjadi bangsa yang tidak punya identitas. Nah, ini artinya mereka jadi orang yang miskin dan sangat menyedihkan. Pikirkan bahwa ini adalah suatu kondisi walaupun mereka itu adalah orang Israel, kembali hanya 2, maka menjadi Yehuda, tetapi mereka sudah kehilangan apa? Kehilangan kontak dengan Allah. Mereka menjadi orang yang miskin, dan benar-benar adalah satu yang miskin. Slide. Inilah kondisi bangsa itu pada saat Yesus menyampaikan apa? Diberkatilah, berbahagialah orang yang miskin. Nah, jadi mereka itu miskin. Slide. Oke ya, orang miskin. Kata yang digunakan pada miskin itu bukan penes, ada 2. Bukan penes itu miskin, tapi kata yang digunakan ini adalah tokos. Tokos itu betul-betul miskin. Betul-betul miskin. Saya ambil ini dari Bible Work, kata yang disediakan, powerless to accomplish. Tidak punya kuasa. Miskin, needy, lacking in anything. Sangat kekurangan. Lacking in anything. Inilah yang terjadi. Yesus berkhotbah di sana. Di dalam tradisi Yahudi, pasca Babel, menyadari kemiskinan mereka, maka ada satu liturgi yang mereka lakukan di awal ibadah yang disampaikan oleh pemimpin liturginya. Kalau yang tadi umpamanya yang harusnya menyatakan itu harusnya si Maria tadi dikatakan. Jadi sebelum ibadah mulai maka dikatakan begini, Maria akan mengatakan, "Ini aku orang miskin yang melayani Engkau ya Tuhan." Gitu. Nah, tiap minggu, tiap kali ibadah mereka sampaikan, maka mereka akan mendengarkan Maria menyampaikan itu di awal. Dan itu melekat. Dan itu di satu sisi itulah pengakuan mereka terhadap Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan untuk menghentikan kemiskinan dan kesedihan ini. Tetapi di sisi lain, itu juga menjadi apa? Secara psikologi, menekankan kepada mereka selama 400 tahun, bahwa mereka betul-betul orang miskin. Nah, sehingga kita sekarang sudah mendapatkan gambaran. Apa sih gambaran miskin yang mereka dapatkan itu? Slide. Pada saat Yesus mengatakan, berbahagialah, berbahagialah, katanya gitu. Slide. Berbahagia merekalah kerajaan sorga.
Merekalah yang empunya kerajaan sorga. Di dalam penderitaan mereka ini, mereka sangat untuk menantikan hadirnya Mesias. Selainnya dikiranya Mesias. Satu contoh umpamanya, di slide kita baca, di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6. Kisah Rasul ayat yang ke-6 dikatakan gini, ini Yesus sudah bangkit dan hendak, murid masih juga bertanya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Oke, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Lihat betapa bangsa itu merindukan pulihnya Israel. Contoh yang lain umpamanya, waktu Yesus masuk sebelum dia meninggal, waktu Yesus masuk ke Yerusalem, kemudian orang-orang mengatakan begini, diberkatilah Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Inilah gambarannya. Inilah yang mereka bayangkan, suatu kerajaan yang memulihkan Israel. Oke? Nah, apa yang gambaran kerajaan yang lain yang mereka dapatkan? Ini, kita tetap kembali merujuk kepada perjanjian lama. Apa kerajaan yang akan hadir itu? Di kitab Mazmur, kerajaan itu digambarkan sebagai kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. Agak menarik sih, LAI menerjemahkan ini menjadi segala abad, padahal di ayat-ayat lain kata yang sama diterjemahkannya menjadi selama-lamanya gitu. Jadi kerajaanmu ialah kerajaan selama-lamanya dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Jadi dari keturunan ke keturunan gitu. Bagaimana kerajaan itu? Kerajaan yang setia dalam segala perkataannya dan penuh cinta terhadap ciptaannya. Mungkin terjemahan yang lebih bagus kan gitu. Dan mencintai semua ciptaannya. Itulah kerajaan dikatakan. Sekarang mari kita rekonstruksi. Dalam